Saya pernah dapat pertanyaan di Quora seperti ini. Seberapa sulit mendapatkan IPK yang tinggi dan lulus dengan predikat cum laude di Institut Teknologi Bandung? Oke, ini saya yakini adalah pertanyaan dari seseorang yang akan kuliah di ITB ataupun yang sudah kuliah di ITB. Pertanyaan ini saya dapat di tahun 2019 ya, waktu itu di bulan September saya jawabnya. Ini saya ambil secara umum aja ya untuk mahasiswa S1 dan S2. Jadi sebenarnya relatif ya kesulitannya untuk mendapatkan predikat cum laude di ITB. Syarat untuk mendapat cum laude adalah untuk S1 IPK-nya harus di atas 3,5. IPK itu indeks prestasi kumulatif ya. Artinya nilai yang dikumulatifkan dari semester pertama hingga semester terakhir. Ya untuk S1 itu harus nilainya 3,5 atau lebih dan maksimal 4. Untuk S2 saya lupa ya minimalnya berapa, tapi ya maksimalnya 4 juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai ya yang akhirnya akan menjadi IP dan IPK, kita harus melewati proses asesmen, contohnya kayak ujian, kuis, tugas, praktikum, atau yang lain-lainnya ya sesuai jurusannya. Misalnya ada menggambar untuk jurusan yang perlu menggambar, mungkin ada juga ada kerja kelompok, ada praktek lapangan misalnya, dan lain-lain. Dan kalau pengalaman saya waktu kuliah di ITB itu asesmennya bisa berdekatan waktunya, bahkan bisa dalam satu hari itu ada 2 asesmen. Jadi kita harus menyiapkan sebaik mungkin, manajemen waktu sebaik mungkin, dan juga belajar sebaik mungkin tanpa mengorbankan kegiatan yang di luar akademik gitu. Nah, kemudian di dalam asesmen itu materinya itu banyak teman-teman, materinya banyak, nggak seperti di SMA dulu kan mungkin agak santai ya, tidak sebanyak waktu kuliah. Jadi masa TPB itu masa transisi saya waktu belajar, cara belajar saya ya dari SMA ke kuliah. Cara belajar saya di SMA itu saya yakin kalau datang ke kelas pasti saya akan mempelajari hal baru dan itu yang bakal diujikan di sekolah gitu, di ujian. Tapi kalau kuliah enggak, kita harus belajar dulu sebelum masuk kelas, kemudian di kelas kita mengulangi lagi pelajarannya bersama dosen sehingga kita keluar dengan pemahaman yang lebih mendalam, dengan penjelasan yang lebih lengkap dari dosen kita. Jadi pemahamannya sesuai dengan buku dan juga sesuai dengan penjelasan dari dosen. Nah, dengan cara belajar seperti itulah yang bisa mendongkrak IPK saya waktu itu ya. Ya walaupun pada akhirnya IPK saya tidak mencapai 3,5 ya, waktu itu sekitar 3,3. Tapi di semester akhir kayak semester 5 sampai semester 8 itu nilainya selalu di atas 3,5. Selalu di atas 3,5 gitu. Jadi cara belajar juga penting banget gitu. Nah, makanya di sini saya bilang bahwa untuk mencapai IPK tinggi dan mendapat predikat cum laude itu sebetulnya tidak sulit ya, tapi menantang. Menantangnya karena kita harus membiasakan diri kita dengan kebiasaan yang baru, keluar dari zona yang nyaman gitu. Termasuk cara belajar yang mungkin bakal mengorbankan waktu tidur kalian nantinya. Ya semoga kawan-kawan yang juga sedang bertanya-tanya hal ini bisa mendapat pencerahan ya. Terima kasih.